Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah, memasuki Ramadan yang kedua, kita masih diuji dengan virus corona yang masih menyerang umat manusia. Kita tidak berkecil hati sebagai orang beriman tentunya, tapi justru kita sedang merasakan kasih sayang Allah ketika Allah mengizinkan virus corona ini berlama-lama menyerang kita. Kok bisa? Iya, hanya karena virus corona kecil ini banyak kejahatan yang tidak terjadi lagi. Pasar seks tutup, para penguasa tidak lagi pongah, para pebisnis hebat tidak lagi sombong, banyak yang gulung tikar. Walhasil kegoncangan dunia terjadi hanya gara-gara virus corona. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Allah menyelamatkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai hambanya, agar tidak hubbud dunia, tidak lagi menyembah dunia, sampai mengorbankan agamanya hanya demi kekuasaan, kekayaan, ketenaran. No. Allah sayang kepada kita, agar obsesi kita itu akhirat, bukan dunia. Itu dia. Karena hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah gembong segala dosa. Dan dengan masa pandemik ini Allah mendidik kita agar kita obsesinya akhirat, bukan lagi dunia. Nah, karena itu kalau obsesi kita akhirat berarti buruan kita bukan dunia, tapi jannah, surga. Nah, kita adalah sekarang para pemburu surga. Karena itu, kita pertahankan ini, kita perkuat semangat ini dengan surah Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi Anda kalau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah meminta kita dua hal di sini. Wasari'u ila magfirah, yang pertama, bergegas kamu untuk mendapat ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bergegas melakukan amal-amal yang menghantarkan engkau ke jannah. Jadi kita semangat memburu surga dengan dua semangat yang harus dipenuhi. Segera beristighfar dan segera lakukan amal, aktivitas yang membawa kita kepada jannah. Nah, para donatur LMI yang saya yakin Anda juga calon penghuni surga. Ingat, sebentar lagi Ramadan tiba. Ramadan itulah yang menghantarkan semangat kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itu coba. Jadi Ramadan ini adalah pendidikan Allah, dari Allah, tarbiyah dari Allah, agar memastikan kita pantas menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga layak menjadi penghuni surga. Nah, semangat pemburu surga kita hari ini menyambut Ramadan, senang atau berat? Gembira atau susah? Pasti kita gembira. Nah, inilah bekal pertama dan utama. Kalau kita ingin sukses selama Ramadan atau menggapai takwa, kita gembira menyambut kedatangannya. Bukan kemudian
Pak, Mbak, entar lagi Ramadan. Hah? Payah nih Ramadan. Bukan begitu. Tetapi ketika kita merasa Ramadan semakin dekat, wajah kita semakin berseri-seri. Karena semangat memburu surga kita akan terwadahi dengan seluruh model pendidikan Allah di bulan Ramadan. Karena itu akan membentuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kegembiraan inilah yang membuat kita pasti mempersiapkan apa saja untuk memasuki, untuk mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Begitu dia. Karena itu, para donatur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin gembira ketika detik demi detik semakin dekat dengan Ramadan. Kenapa? Karena peluang masuk surga kita semakin gampang dengan datangnya Ramadan. La'allakum tattaqun. Karena itu, semangat surah Ali Imran 133 ini, yaitu segera beristighfar dan segera melakukan amal dengan antusias menuju surga, itu ada peluangnya selama Ramadan. Kenapa kita segera beristighfar? Padahal kita orang yang antusias beramal soleh menuju surga. Kenapa harus segera istighfar? Bukan untuk orang-orang yang suka berbuat dosa, mengambil harta orang lain, korupsi, bukan itu. Karena sekarang kita rasakan, kita lihat faktanya, banyak orang-orang yang suka berdusta selalu menutupi kedustaannya. Banyak orang-orang yang salah dinasehati, malah membalikkan tuduhan kepada yang beri nasihat. Jadi calon-calon penghuni surga adalah orang-orang yang segera beristighfar. Selain dia antusias melakukan banyak amal soleh. Kita beri contoh. Orang yang paling tekun beribadah. Orang yang paling tekun sholat berjamaah misalnya. Tekun sholat di awal waktu. Ketika dia salam menutup sholatnya, apa yang segera dilakukan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ahli ibadah itu segera beristighfar. Masya Allah. Yang kedua, contoh kedua, kalau Anda adalah termasuk orang alim, kita tekun mengkaji Quran dan Sunnah dalam sebuah majelis taklim, dan kita adalah orang-orang yang alim se-Jawa Timur misalnya, bahkan mungkin alim se-Indonesia, bahkan internasional. Apa yang dilakukan segera oleh orang yang alim itu? Bukan mengatakan saya paling benar, bukan saya adalah orang-orang yang pantas dihormati, pantas menyalahkan yang lain, bukan. Langsung, jangan tinggalkan tempat majelis taklim kecuali kita berdoa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang paling alim itu tawadu, selalu istighfar dan taubat sebagai amalnya yang segera dilakukan. Bahkan yang ketiga, contoh ketiga, orang yang paling ahli ibadah, yang paling bagus akhlaknya, nomor satu di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, memperjuangkan Islam ini 23 tahun dengan segenap pengorbanannya, dari tenaga, dari harta, bahkan nyawa. Ketika menaklukkan kota Mekah, berhasil ditaklukkan kota Mekah. Surah apa yang turun? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah diminta istighfar sebagai mujahid terhebat di dunia ini. Para sahabat diminta istighfar. Amal segera setelah menaklukkan kota Mekah. Puncak perjuangan agama ini. Masya Allah, segera istighfar. Bagaimana kita yang tidak ahli ibadah? Kita tidak alim dan tidak memperjuangkan agama ini. Gimana istighfar kita? Sekarang datang bulan Ramadan. Anda tahu? Ketika Aisyah sedang menunggu dan berharap malam Lailatul Qadar, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, doa apa, amal apa yang kulakukan untuk menunggu Lailatul Qadar?"
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita boleh minta pekerjaan, kita boleh minta calon yang belum menikah, kita boleh minta ini, tapi Rasulullah hanya menyebut satu. Minta ampun engkau Aisyah. Jadi di malam Lailatul Qadar itu amal yang paling penting adalah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karunia terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita terbebas dari ancaman siksa neraka. Kita manusia pasti banyak dosa dan kesalahan. Sangat butuh dengan istighfar. Maka kedatangan Ramadan pasti kita sambut dengan riang gembira. Karena ada dua hal yang kita lakukan di sana. Banyak amal-amal yang menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa menuju surga, dan bulan ampunan. Kita beristighfar terutama ketika di malam-malam ganjil Lailatul Qadar. Maka kita berharap, saya berharap agar kita panjang umur sampai bertemu bulan Ramadan, bulan yang paling istimewa. Kita berharap nantinya infak kita khususnya di bulan Ramadan semakin banyak. Karena ganjaran di bulan Ramadan itu bighairi adadin wala hisab, tanpa dihitung, tanpa diukur-ukur. Subhanallah. Kalau di luar Ramadan, Rasulullah mengatakan satu kebaikan bisa diganjar 10 kali. Di bulan Ramadan tidak pakai hitungan. Masya Allah. Pasti pemburu surga semakin ceria mendekati Ramadan. Mari kita tersenyum. Kita semakin dekat dengan bulan Ramadan loh. Semoga kita panjang umur dan bertemu dengan bulan Ramadan. Semangat beramal, berinfak, dan banyak-banyak beristighfar. Ya Allah, sampaikan kami usia kami di bulan Ramadan ya Allah, dan berikan kami semangat terus untuk menuju surga-Mu dan dihiasi dengan istighfar, istighfar, istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.